Misalnya saya menyebut nama Malaysia dengan kata malas ya. Orang malas, maksud saya Malaysia, tapi saya singkatin ya. Malas. Yang pastinya orang dari Malaysia bisa marah. Mereka tidak terima, ya kan? Nah, sama seperti kita dari Indonesia. Ketika menyampaikan kata Indon, pasti kita juga merasa kayak ada yang kayak kurang begitu sopan untuk kita dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman, saudara-saudari dari Indonesia maupun dari Malaysia yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu dirahmati, diberkati oleh cinta kasih Allah yang luar biasa. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan saya, pernyataan sikap saya, pernyataan ataupun kritik saya pribadi untuk mohon izin kepada Bapak Hermono selaku Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Ya, jadi di sini saya menggunakan hak saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang bebas untuk mengkritik, bebas untuk menyampaikan pendapat, karena itu semua dijamin oleh undang-undang ya. Kita semua hidup di negara Indonesia, negara yang berdemokrasi, kita bebas ya untuk menyampaikan pendapat atau kritik yang artinya itu sifatnya membangun ya. Nah, Bapak Hermono, mohon maaf kalau Bapak menyaksikan video ini, saya mohon maaf di awal ya. Karena saya harus menyampaikan beberapa hal. Saya menyaksikan konten atau video dari kreator Indonesia yang mereka berkunjung ke Malaysia. Lalu mereka punya kesempatan untuk ngobrol atau berbincang-bincang dengan Bapak. Dan dalam video itu saya melihat itu dalam situasi santai, ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi bukan dalam situasi resmi Bapak menyampaikan secara resmi, tidak ya. Hanya saja karena itu divideokan dan kemudian disebar, artinya banyak yang menyaksikan di situ. Yang berbicara itu adalah seorang duta besar Indonesia untuk Malaysia. Jadi saya anggap itu hal yang penting ya. Ada pernyataan-pernyataan dari Bapak yang untuk saya pribadi ya, mungkin juga mewakili beberapa masyarakat Indonesia yang merasa kurang setuju dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Informasi, pernyataan yang Bapak sampaikan, opini, statement yang Bapak sampaikan menurut saya kurang lengkap dan ada hal yang ditutup-tutupi ya. Kurang clear dan kurang begitu terbuka, kurang begitu jelas ya. Jadi ini menyangkut dua hal ya. Yang pertama tentang tahanan dari warga negara Indonesia, TKI Indonesia ya, pekerja migran Indonesia yang meninggal di tahanan di Sabah, Malaysia ya. Lalu yang kedua soal penyebutan kata Indon. Saya yang pertama dulu ya Pak, tentang meninggalnya TKI atau pekerja migran Indonesia di tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Ini mungkin agak lain. Ini yang isu-isu panas juga yang tentang TKI yang dibunuh di Sabah itu Pak. Apakah benar? Kalau yang di Sabah kemarin itu sebetulnya kesalahan data dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi sudah saya kasih tahu juga, sebetulnya angka 146 itu adalah seluruh tahanan di Sabah. Oh, seluruh. Bukan cuma orang Indonesia. Seluruh. Yang orang Indonesia sendiri 25 atau 28. Lainnya luar negara Pak ya. Lainnya ya ada orang setempat. Yang paling banyak adalah orang Filipina.
Tapi Malaysia, kedutaan Malaysia di Jakarta, orang Indonesia bilangnya, akhirnya menimbulkan reaksi. Tapi kemudian kan mereka koreksi. Miskomunikasi. Ya, mereka koreksi. Dan itu 2 tahun kan, angka 2 tahun. Oh, dan jangka waktu Yang untuk periode 2 tahun. Dan itu adalah COVID. oh COVID. Sebagian besar penyebabnya COVID. Oh. Karena selama COVID kan nggak ada pemulangan, ditutup perbatasan Malaysia, ditutup perbatasan Indonesia, ditutup. Akhirnya ini nggak bisa dipulangin, numpuklah di dalam tahanan. Ya namanya tahanan penuh, satu kena COVID ya kena KB gitu. Jadi itu sebetulnya angka yang nggak akurat. Yang betul adalah 25 atau Indonesia. Tetapi sebabnya sebagian besar COVID atau paru-paru basah. Itu pun selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tidak dalam periode yang sama, hari yang sama gitu. Ah, 2 tahun itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang karena COVID. Indonesia juga kan nggak dibuka perbatasannya, nggak boleh orang masuk. Akhirnya numpuk di dalam tahanan. Itu sebetulnya refleksi dari adanya sentimen anti Malaysia. Itu dia. Jadi begitu, karena dasarnya udah nggak suka dulu, begitu ada isu kecil aja langsung Memantik sedikit. memantik sedikit. Karena itu saya bilang, pada dasarnya ada sentimen anti Malaysia itu ada. Dan pada waktu itu, media-media dari Indonesia menyampaikan bahwa yang meninggal itu dari Indonesia ada 140-an ya, kalau tidak salah. Saya lupa yang tepatnya itu berapa. Sorry kalau saya tidak tepat menyampaikan. Intinya lebih dari 100 ya, 140 atau berapa itu yang warga negara Indonesia meninggal di Sabah, Malaysia, di tahanan imigrasi ya. Lalu setelah berita itu kemudian menyebar dan beberapa hari kemudian muncullah fakta baru bahwa ternyata yang meninggal itu tidak sampai ratusan orang ya. Tidak, yang meninggal dari Indonesia itu yang tadi Bapak sampaikan, saya mendengar atau mengutip dari apa yang Bapak katakan tadi, sekitar ada 40 atau 45 warga negara Indonesia yang meninggal. Jadi sebenarnya tidak sampai ratusan orang seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya. Namun, kenapa bisa menyebabkan kesalahan data seperti ini ya? Jadi, kalau menurut saya, ya, seperti yang Bapak Hermono juga sampaikan, yang salah menyampaikan data itu, ya, itu berawal dari Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Jadi mereka menyampaikan kesalahan data sehingga akhirnya media-media dari Indonesia mengambil data itu kemudian salah menyebarkan. Jadi yang membuat data itu saya anggap bahwa kalau itu adalah duta besar dari Malaysia yang di Jakarta, berarti itu kesalahan dari orang-orang, mohon maaf, kesalahan dari orang-orang Malaysia yang bekerja di kedutaan itu ya, di kedutaan besar di Jakarta. Mereka yang membuat kesalahan sehingga akhirnya media-media Indonesia ikut menyampaikan berita yang salah, ya. Oke, itu yang pertama untuk menyangkut yang meninggal di tahanan imigrasi ya. Kemudian berikutnya Bapak juga menyampaikan bahwa penyebab mereka meninggal itu hanya karena COVID ya. Karena COVID pada waktu itu dari Malaysia menutup perbatasan, dari Indonesia menutup perbatasan, sehingga terjadilah penumpukan di tahanan imigrasi itu. Lalu kemudian di situ ada yang meninggal karena COVID. Ya menurut Bapak COVID itu menyebar. Lalu berikutnya Bapak juga menyampaikan bahwa yang meninggal itu karena paru-paru basah ya. Jadi ada karena COVID dan juga paru-paru basah. Nah ini yang saya pribadi menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh Bapak, karena Bapak di sini menurut saya Bapak tidak secara terbuka apa adanya untuk mau menyampaikan kebenaran yang sebenarnya terjadi di lokasi ya. Karena dari berita-berita semuanya disampaikan dengan fakta-fakta yang ada ya. Bapak bisa menelusuri sendiri berita-berita yang sudah keluar, termasuk dari salah satu media milik
Najwa Shihab dari Newsroom juga menyampaikan bahwa adanya penyiksaan, ya Pak, adanya penyiksaan, adanya perlakuan yang tidak manusiawi. Seorang bapak malah meninggalkan 2 orang anaknya yang masih kecil di tahanan itu. Nah, penyebab-penyebab seperti itu bapak tidak sampaikan secara terbuka, secara apa adanya ya. Ya, itu bagi saya sangat menyayangkan itu ya. Apalagi bapak kan seorang duta besar ya. Seharusnya bapak bisa menyampaikan yang sebenar-benarnya ya. Jadi dengan menyampaikan yang sebenar-benarnya itu bukan berarti mau merusak hubungan antara Indonesia dan Malaysia atau mau memanas-manasin situasi antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi dengan kita menyampaikan apa adanya, penyebab-penyebab meninggalnya itu selain karena COVID, paru-paru basah, yang berikutnya tidak boleh kita tutup mata, harus kita sampaikan apa adanya bahwa adanya penyiksaan, adanya perlakuan tidak manusiawi di situ, kita sampaikan semua. Tujuannya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Perbuatan-perbuatan seperti itu tidak terulang lagi. Itu adalah harapan positif kita bersama. Tetapi kalau kita menutup-nutupi, kita menyembunyikan itu, kita tidak mengakui itu, padahal sebenarnya itu ada. Dalam hal ini, menurut saya, kita ingin agar peristiwa-peristiwa seperti itu tetap terjadi. Ya, Bapak sebagai duta besar, ya, bisa juga membawa duta perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meng-clear masalah ini, menyampaikan secara terang benderang, dengan terbuka agar kesannya Bapak tidak menutup-nutupi ya. Seharusnya terbuka, disampaikan apa adanya agar ini jangan terulang kembali. Lalu yang berikutnya, ada pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu kreator dari Mas Fikri atau dari Cak Lonjong, saya lupa di situ, sempat bertanya ya, mereka bertanya terkait dengan sebutan Indon ya. Pak, ini masalah penyebutan Indon ini. Gimana Pak? Apakah diwajarkankah atau sekarang Begini, yang menjadi masalah sebetulnya bukan kata Indonya itu sendiri, tetapi pada saat dia mengucapkannya, intonasi gesturnya itu cenderung merendahkan gitu. Oh, intonasi sama ini ya. Oh, kita harus lihat dari intonasi sama gestur. Iya, Indon lu, bisa kan? Indon lu kayak gitu kan. Ada bedanya. Dasar Indon lu. Saya mau ke Indon. Beda lagi kita, Indon. Oh. Jadi itu. Ya, betul. Dasar Indon lu, dasar Indon lu bodoh lu kan gitu. Ya, intonasi. Oh, iya. Beda lagi cerita kalau mau kemana? Aku besok mau ke Indon nih. Mungkin beda. Tapi kalau Dasar Indon lu kan gitu kan lagi kan. Iya. Itu berarti mengumpat. Tetapi kadang-kadang orang kita sendiri ngomongnya Indon juga. Yang terbiasa di sini juga. Saya di KBRI kan juga ketemu. Kamu dari mana? Saya Indon, Pak. Indon juga. Itu karena bibit-bibitnya tadi ada sentimen anti Malaysia itu. Jadi sesuatu itu diinterpretasikan sebagai suatu pelecehan, sebagai suatu merendahkan. Karena dasarnya itu tadi ada sentimen. Tapi kalau kita sampai ngomong dasar Madura lo kan nggak aja. Ya. Tapi karena dasarnya sudah ada anti, jadi yang akar masalah itu menghapuskan antinya itu. Dasar Jawa lo kan biasa aja kan, iya, dasar iya. Jawa lo kan nggak sih nggak. Jadi Madura lo dasar lo Madura biasa aja, mereka ketawa-ketawa aja. Tapi memang definisi atau konotasinya di sini tuh udah lumrah, wajar kan di Indonesia. Ya itu kan singkatan orang Indonesia kepanjangan kali ya. Tapi yang menjadi masalah itu satu ekspresi waktu konteksnya, pemakaian konteks kata itu. Tetapi yang lebih mendasar karena ada dasar rasa tidak bencinya itu. Ya. Jadi sesuatu itu dilihatnya sebagai suatu melecehkan, sebagai suatu penghinaan. Jadi dibuat generalisasi, pokoknya kata Indon itu melecehkan, ya belum tentu juga, lihat konteksnya juga. kembali lagi itu ya. Orang Indonesia sendiri pengennya dipanggil terkait dengan sebutan Indon ya. Apakah itu wajar ya, penyebutan atau penyampaian seperti itu boleh diperbolehkan atau diwajarkan? Nah, yang respon jawaban dari Pak Hermono ya, saya merasa ganjil ya, merasa
Loh, kok seperti itu jawaban dari Bapak, ya? Seharusnya ada pernyataan-pernyataan yang lebih bijak, lebih objektif yang bisa Bapak sampaikan. Tetapi yang Bapak sampaikan hanyalah Bapak mengeluarkan opini Bapak menyangkut dengan sentimen anti Malaysia, ya. Memang tidak secara eksplisit keluar dari pernyataan Bapak atau kata-kata Bapak, tetapi yang saya tangkap adalah kesannya, ya, Bapak mewajarkan ketika ada yang panggil Indon atau menyebut kata itu, ya, selagi tidak ada sentimen anti Malaysia, itu biasa saja, itu hal yang biasa. Itu kesimpulan yang saya peroleh dari pernyataan Bapak. Nah, di sini saya sangat menyayangkan sekali, ya Pak, karena begini, seharusnya dalam kesempatan yang ditanyakan oleh kreator dari Indonesia, di situ Bapak seharusnya bisa membantu untuk menyampaikan dengan tegas bahwa seharusnya penyebutan Indon itu tidak digunakan atau tidak dipakai. Karena bagi masyarakat Indonesia itu merasa bahwa bukan kita berbicara soal anti Malaysia, kita berbicara soal karena ada dasar dari hati kita tidak suka dengan Malaysia. Bukan, ya. Mau dari Malaysia, mau dari Brazil kah, dari Amerika kah, dari Afrika, kalau panggil kita sebutan Indon, ya kita merasa bahwa kurang begitu terhormat, ya, kurang begitu kedengarannya kurang begitu elok, kurang begitu beradab, kurang begitu beretika ketika menyebut nama suatu negara dengan sebutan seperti itu, ya. Misalnya saya menyebut nama Malaysia dengan kata malas, ya. Orang malas, maksud saya Malaysia, tapi saya singkatin, ya, malas. Yang pastinya orang dari Malaysia bisa marah. Mereka tidak terima, ya kan? Nah, sama seperti kita dari Indonesia, ketika menyampaikan kata Indon, pasti kita juga merasa kayak ada yang kayak kurang begitu sopan untuk kita dengar, ya. Boleh menyebut kata Indon, boleh memanggil kata Indon, asal itu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Tetapi ketika kita menyebut nama Indon, memanggil dengan kata Indon, dan mayoritas masyarakat Indonesia tidak menerima, itu berarti masalah. Tidak boleh ini diwajarkan. Sama seperti halnya ketika ada yang memanggil Malaysia dengan sebutan malas. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu jelas mayoritas masyarakat Malaysia pasti tidak menerima kata itu. Ya, sekali lagi, saya pribadi sangat menyayangkan Bapak Hermono selaku Duta Besar Indonesia di Malaysia. Bapak tidak secara tegas menyampaikan seperti kematian TKI tadi. Bapak tidak secara terbuka menyampaikan apa adanya, lalu kemudian menyangkut dengan penyebutan kata Indon. Di situ seharusnya kesempatan bagi Bapak untuk meluruskan, membelokkan sebenarnya tidak benar, dikembalikan supaya sesuai dengan benarnya itu seperti apa, ya. Tapi kesannya Bapak malah terbawa arus, ngomongin yang keluar rel, keluar jalur seperti sentimen anti Malaysia atau apa. Ini bukan berbicara sentimen anti Malaysia, tetapi ini adalah kehormatan bagaimana kita menjaga marwah bangsa dan negara kita, ya. Saya rasa seperti itu. Dan sekali lagi Pak Hermono, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti hati Bapak, ya. Tetapi saya di sini berbicara bukan karena saya anti Malaysia, ya, tetapi saya di sini berbicara sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai salah satu anak bangsa, sebagai salah satu putra bangsa dan negara Indonesia. Sorry kalau ada kesalahan, ya, saya juga terbuka untuk menerima kesalahan apabila saya salah menyampaikan di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai sejauh ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.